tahu kan harga garamnya berapa kalau normalnya untuk 1 hari kan cuma satu sendok makan. Oh, 1 sendok teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, welcome back to Lakomo Bicara keempat. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Fitrani Welda, dan saat ini di samping saya ada Ibu Dokter sebagai penanggung jawab pelayanan lab klinik di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto. Ada Ibu Dokter Ayu Puspita. Halo Ibu, gimana kabarnya? Baik Mbak Fitra, tapi tolong panggil saya Bu Pipit aja ya. Oke. Kenapa sih Bu kok maunya dipanggil Bu Pipit itu? Terlalu terlalu ada jarak gitu loh, terlalu formal. Aku tuh kepinginnya yang deket aja. Ya biar lebih intens ya sama akrab. Oke, ya Bu Pipit, hari ini kita akan membahas tema tentang program penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemeriksaan Prolanis, ya, programnya dari BPJS Kesehatan. Iya. Prolanis itu apa sih, Bu? Prolanis itu sebenarnya program dari BPJS itu untuk mengetahui, men-screening apakah ada komplikasi. Jadi kan ada komplikasi dari penyakit-penyakit tertentu. Nah, Prolanis ini dibedakan jadi 2 ya. Dari klub Prolanis untuk penyakit hipertensi dan penyakit kencing manis. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya hipertensi, terus kemudian kencing manis, itu kan penyakit yang lama. Nah, lama ini akhirnya dia akan merusak organ-organ di dalam tubuh gitu. Biasanya dia bisa merusak di arteri atau pembuluh darah di mata, atau di jantung, atau di ginjal dan lain sebagainya. Nah, Prolanis itu untuk mengetahui apakah penderita kencing manis atau hipertensi ini sudah memiliki gejala komplikasi-komplikasi tersebut. Jadi yang diperiksa itu biasanya yang kayak profil lipidnya. Profil lipid itu terdiri dari kolesterol total, kemudian trigliserid asam lemak ya, kemudian lemak jahat LDL, terus lemak baik, terus kemudian fungsi ginjalnya bagaimana, terus kalau untuk DM itu kayak HbA1c. HbA1c itu untuk mengontrol apakah gula darahnya dalam 3 bulan ini dia stabil terus atau naik turun atau bagaimana, itu kita lihat dari HbA1c. Begitu Bu ya. Berarti kompleks sekali pemeriksaannya ya, screeningnya ini Bu ya. Iya. Ini kayaknya bentuk kayak bentuk reward BPJS untuk pelanggan-pelanggannya yang kena penyakit kencing manis atau darah tinggi. Jadi sebenarnya itu kayak bentuk rewardnya gitu. Maksudnya bukan, sebenarnya kan kalau pemeriksaan kayak gitu itu kan mahal ya. Kalau di luar tuh kalau nggak pakai BPJS itu mahal. Jadi mahal sekali biayanya itu. Jadi kayak misalnya ya kayak HbA1c itu aja ya. HbA1c di luaran tuh sekitar ya 200-an berapa gitu. Tapi kalau misalnya ikut program Prolanis ini dia jadi gratis gitu. Ya kan worth it gitu bagi penderita kencing manis maupun hipertensi. Jadi menarik sekali ya Bu untuk screeningnya Prolanis dari BPJS Kesehatan ini. Itu untuk pemeriksaannya, screeningnya itu 1 tahun bisa berapa kali Bu? Nah, untuk screeningnya jadi dicatat ya, memang kan pemeriksaannya kan agak mahal ya, parameternya banyak. Jadi pemeriksaannya kan banyak. Jadi itu satu pasien itu dijatah 1 tahun itu 2 kali. Jadi dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali itu kita periksa untuk yang tadi kayak profil lipidnya, fungsi ginjalnya, terus kemudian HbA1c sama fungsi ginjal, mikroalbuminurianya itu ya. Mikroalbumin untuk screening fungsi ginjal dari urin ya Bu ya. Dari sampelnya urin gitu. Ya. Untuk yang tergabung di Prolanis ini usia berapa Bu? Biasanya? Semuanya tidak dibatasi ya, asal satu syaratnya banyak sih syaratnya, nggak satu aja. Pertama yang aktif terdaftar sebagai peserta BPJS, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia menderita penyakit DM atau kencing manis ataupun darah tinggi. Nah,
Terus yang ketiga, dia sudah didaftarkan vaskesnya atau puskesmasnya atau kliniknya itu ke dalam klub Prolanis. Jadi itu syaratnya. Jadi cuma 3 itu doang. Jadi bukan hanya untuk yang usia lansia aja ya Bu. Jadi Enggak. untuk usia-usia yang kurang dari 60 tahun bisa. Asal punya penyakit yang iya, hipertensi atau kencing diabetes. manis. Jadi kencing manis. Jadi aku punya apa ya, peserta Prolanis tuh usianya itu ada yang 39, 35, ada yang punya usia-usia tersebut tuh sudah kena hipertensi ataupun kencing manis. Tapi dia sudah didaftarkan oleh vaskesnya itu, jadi kita periksa. Gitu. Berarti peserta JKN yang terdaftar di Prolanis ini harus didaftarkan dulu dari Fasyankesnya Bu ya. Betul, iya. Baru bisa mengikuti program ini. Program pemeriksaan. Program pemeriksaan laboratorium. Jadi sebenarnya BPJS itu enggak Prolanis ini aja ya. Untuk cancer cervix, tahu ya cancer cervix ya, kanker leher rahim itu juga concern. Jadi BPJS itu juga punya program khusus pemeriksaan untuk perempuan ya Bu ya? Ya, jadi ramah perempuan ya. Jadi pemeriksaan IVA, jadi untuk deteksi dini kanker leher rahim. Jadi kan kanker leher rahim itu kan penyakit nomor 1 atau nomor 2 yang menyebabkan wanita meninggal kan, selain CA mami itu kanker payudara. Nah, jadi itu BPJS itu punya program yang sayang perempuan. Itu pertama screening untuk kanker leher rahim. Nah, selain pas waktu screening kanker leher rahim itu, kita juga diperiksa payudara kita. Jadi untuk mengetahui screeningnya ini apakah ada benjolan, apakah ada perubahan bentuk dari payudara, itu biasanya sekalian pas waktu pap smear itu. Jadi ada ininya, ada kayak belangkonya seperti itu yang harus diisi oleh. Gitu. Berarti udah kayak include pemeriksaannya gitu ya Bu ya. Untuk screening 2 kanker pembunuh wanita yang ini ya, yang paling banyak yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Kanker atau dikenal dengan CA cervix itu ya, kanker CA cervix dan CA mame kan biasanya kan orang awam kan nggak apa sih CA cervix, apa sih CA mame, aku nggak ngerti itu. Kanker payudara dan kanker leher rahim gitu. Oke. Kalau kita kembali ke pembahasan Prolanis ya Bu. Karena di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini kita kan sering mendapatkan pemeriksaan Prolanis ya. Nah, kalau prosedurnya sendiri di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini gimana sih Bu? Apa bisa misal pasien ini tiba-tiba sudah terdaftar di layanan yang di Vaskes untuk Prolanisnya. Nah, tiba-tiba aku kepingin periksa nih, udah waktunya misalkan udah waktunya 6 bulan, tiba-tiba langsung datang ke Labkes ini untuk periksa, apa bisa gitu itu Bu? Sebenarnya gini, puskesmas atau vaskes kita sebenarnya kan kita ini sudah kerjasama dengan 6 puskesmas di Kota Mojokerto ditambah dengan 1 kliniknya Polres Kota Mojokerto. Jadi setiap tahun setiap puskesmas itu dia punya kayak acara namanya Prolanis gitu loh. Punya jadwal gitu Bu ya? Betul, ada kayak punya penjadwalan Prolanis gitu. Jadi setiap misalnya puskesmas Kedundung itu bulan apa sama bulan apa. Berarti ini Bu ya, kalau belum 6 bulan itu berarti belum boleh untuk dilakukan screening pemeriksaan yang untuk Prolanis ini Bu ya. Jadi harus tepat waktunya. Jadi tiap 6 bulan sekali. Tiap 6 bulan sekali. Jadi kalau sebelum 6 bulan ya belum bisa gitu. Sama seperti IVA atau pap smear gitu ya. Pap smear itu hanya 1 tahun sekali, nggak bisa lebih gitu. Kalau untuk biaya pemeriksaannya ini apakah seluruhnya ditanggung sama BPJS? Gini, yang aku tahu ya, pemeriksaan Prolanis ini kan banyak ya. Dari yang tadi aku sebutin kan, ada kolesterol totalnya, ada asam lemaknya, ada lemak
jahatnya, lemak baiknya, fungsi ginjalnya, terus kemudian pemeriksaan HbA1c-nya untuk kencing manis ya. Iya. Itu sekitaran ya, kalau namanya hipertensi itu paketannya itu sekitar 400-an ribu. Nah kalau kencing manis itu 500-an ribu. Itu worth it kan, mahal ya gitu ya. Ya, Tapi mahal kalau Bu. mahal benar itu mahal. Jadi tapi kalau misalnya sudah tergabung dengan Prolanis ini, insya Allah gratis. Jadi Tapi syaratnya itu tadi 1 Iya. tahun ya dua kali pemeriksaan. 2 kali pemeriksaan. Oke. Oke, berarti sangat worth it sekali ya ini Ya, itu pemeriksaan screening Prolanis ini. Betul. Kamu tahu nggak cara diagnosa kencing manis sama hipertensi itu sebenarnya gimana? Gimana itu Bu? Sebenarnya untuk mendiagnosa bahwa seseorang itu kena kencing manis atau hipertensi itu tidak mudah. Jadi gini, misalnya Mbak Fitra punya gula darah di atas 200. Kan normalnya itu kan di bawah 200 ya kalau Di bawah gula, 200. kalau gula darah acak ya. iya. Kalau gula darah acak itu kan harusnya di bawah 200. Nah, tiba-tiba acak nih. Aku langsung bilang, Mbak Fitra sini, aku mau periksa gula darahmu gitu. Tak periksa, tek. Ternyata dia 250 atau 300. Apakah saya langsung mendiagnosa Anda sebagai kencing manis? Belum tentu juga sih Bu. Kenapa? Karena bisa jadi gulanya tinggi itu karena habis beberapa hari itu makannya manis-manis terus atau minum-minum manis kan betul. bisa pengaruh Kayak gitu. Jadi itu tidak mudah untuk mendiagnosa seseorang sebagai penderita kencing manis. Jadi itu kalau misalnya ya 1 kali, aku tadi kan periksa jenengan, terus kemudian diperiksa 350 gitu. Wah, apakah saya penderita kencing manis? Enggak, biasanya dokternya gini. Mbak Fitra, tolong ya, kurangin dulu gula-gulanya ya. Kurangin gulanya, kurangin yang manis-manis, jangan makan yang manis-manis kalau kepingin gula darahnya nggak naik-naik terus ya. Nah, terus kemudian kalau kepingin yang manis-manis, nanti makan nasi padang, liatin aku aja, aku kan udah manis gitu kan ya. Ya enggak. Jadi itu biasanya dokter itu kasih kayak edukasi gitu dulu. Jadi Mbak Fitra tolong ya kurangin yang manis-manis dulu. Nah terus kemudian hindari gula-gulaan. Terus kemudian olahraga yang teratur dan lain-lain. Nanti 2 minggu kemudian kita periksa lagi ya gitu. Jadi... Atau periksanya agak lebih lengkap. Gula darah puasa sama gula darah 2 jam setelah makan gitu. Jadi nanti kalau gula darah puasa itu, jadi pasiennya itu Mbak Fitra disuruh puasa dulu. Ya kira-kira 8 jam sampai 12 jam gitu, nggak boleh makan ya. Terakhir makan itu biasanya nggak boleh lebih dari 8 sampai 12 jam. Nah setelah itu baru diambil darahnya. Nah diperiksa, itu namanya gula darah puasa. Nah setelah diambil darahnya kemudian suruh makan kan, Nah disuruh makan, setelah makan terus 2 jam itu nggak boleh makan lagi. Nggak boleh makan puasa lagi 2 jam puasa lagi selama 2 jam. Boleh minum air putih, kan kasihan ya, kan haus, kalian nggak boleh minum air putih kan kasihan. Jadi hanya boleh minum air putih. Terus kemudian diperiksa lagi gitu. Nah terus kemudian nanti kalau misalnya dokternya ragu-ragu, ini pasien ini beneran kencing manis enggak ya, aku mau lihat sih keadaan gulanya 3 bulan yang lalu gitu, dia boleh periksa HbA1c. Jadi tidak semudah itu menjudge seorang sebagai orang ini sudah kena kencing manis dalam 1 kali pemeriksaan. Jadi ya nggak usah khawatir. Begitu juga dengan hipertensi atau darah tinggi. Mungkin ya kita pas waktu kita periksa itu misalnya 160 gitu kan ya, 160. Aduh, aku kena darah tinggi nih. Belum tentu gitu loh. Karena mungkin saja pas waktu itu kita habis olahraga atau kita habis minum kopi, atau kita habis lagi marah-marah, stres ya kan, bisa kan 160 tinggi. Itu ya biasanya dokter bilang ini, Mbak Fitra tolong ya kurangin garam. Tahu kan garamnya berapa kalau normalnya untuk 1 hari kan cuma 1 sendok makan. 1 sendok teh. Asin sekali Mbak Fitra. Ya kan masakannya kan banyak Bu, dibagi ke beberapa. Iya, 1 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak, jangan terlalu asin. Mbak Fitra, tolong ya kurangin garamnya. Kalau ternyata habis itu olahraga ya, terus kemudian kurangin ya kopinya. Jangan ngopi terus gitu kan.
Masa ada dokter gitu, jangan ngopi terus, ya dokternya suka ngopi. Gitu. Jadi ya gitu. Terus habis itu nanti 2 minggu kemudian dites lagi gitu. Dalam keadaan tenang, kemudian sudah istirahat 15 menit, ditensi lagi. Kalau misalnya normal ya teruskan pola hidup sehatnya itu. Tapi bisa nggak sih Bu, misal ya ini waktu diperiksa tensinya tinggi, terus diulang lagi sekitar 1 jam gitu, udah bisa turun? Bisa, gampang itu. Asal gini, kenapa kok saya bilang bisa saja? Kenapa? Karena pas waktu mungkin kamu periksa pertama kali, itu pasiennya itu dalam keadaan stres pertama. Dia kan takut ya lihat kita gitu ya. Aduh, diperiksa, jangan-jangan saya ada ini, saya ada itu. Kan stres dia kan. Nah, terus kemudian dia pas waktu itu habis dari jalan jauh gitu. Jalan jauh, terus habis itu belum 15 menit, belum istirahat, kamu tensi. Ya jelas saja tinggi. Coba nanti kalmanya itu diistirahatkan dulu 15 menit, kemudian kamu tensi gitu. Iya. Jadi bisa. Terus Bu, kalau misal apakah kualitas tidur itu bisa pengaruh ke Iya, tensi? betul. Stres kan? Nggak bisa tidur malam. Karena mikirin utang gitu kayak misalnya kan. Stres kan ya. Mikirin utang. Aduh, besok saya masak apa ya gitu. Aduh, utangku banyak ini. Kapan ya bisa bayarnya gitu kan. Stres kan itu bisa. Iya, stres Bu. Stres itu bisa bikin tensinya naik. Oh, jadi diusahakan untuk tidak stres. Bisa nggak? Bisa sih. Jadi kan aku dulu tuh sering stres sih. Makanya tensi kan agak kadang-kadang itu tinggi kan, kadang-kadang juga rendah, saya jadi 130, 120 karena aku memang stres gitu. Tapi sekarang aku udah berusaha tarik nafas panjang, let it go. Berarti nafas panjang, let it go. Biarin aja. Berarti kerjakan biar gitu aja. Biar tensinya nggak tinggi kita perlu healing Bu. Gini, kalau masalah healing ya, itu belum tentu ya. Healing tiap orang-orang itu berbeda ya. Misalnya jenengan itu kepinginnya jalan-jalan mana gitu. Ada juga loh seperti saya. Itu tinggal kuota HP yang penuh dengan kuota ya. Terus kemudian cemilan dan tempat kamar yang bersih gitu ya. Bisa nonton streaming ya, Netflix, kemudian WeTV, IGTV, lain-lain ya. Itu aku bisa nurunin stres di situ karena semuanya sudah berlalu. Berarti kan kembali lagi healing tiap orang berbeda. Nah gitu, makanya kalau misalnya ada orang bilang, Bu Pipit kenapa sih lo nggak pernah ikut jalan-jalan gini? Karena saya stres. Benar, kalau stres, kalau ikut jalan-jalan tuh stres. Kenapa? Karena kalau itu saya capek ya kan, nggak bisa nonton film kesukaan saya kan, jadi aku stres. Kok malah berubah sih Mbak? Terus yang lain Mbak? Jadi gimana nih Bu Pipit pesan-pesan untuk pesan global aja ya untuk penderita diabetes dan penderita hipertensi. Jadi kiat-kiat apa yang biar bisa tetap sehat meskipun punya riwayat penyakit seperti itu? Sebenarnya kalau namanya DM itu ada namanya 4 pilar pengobatan. Jadi namanya pilar tiang ya. Itu harus tegak 4-4-nya. Kalau dia runtuh satu kan otomatis dia nggak bisa berdiri kan, jadi kayak saling menopang gitu ya Bu. Nah, betul. Jadi ada yang pertama, dia itu harus tahu penyakit kencing manis itu apa sih. Biasanya diedukasi sama dokternya. Bu, jangan khawatir. Biasanya orang pertama kali kena kencing manis itu dia pasti mikir, aduh saya harus minum obat setiap hari nih, gimana ginjal saya nih gitu kan, gimana hati saya nih, kan obatnya setiap hari gitu kan gitu. Jadi itu pentingnya nakes itu untuk mengedukasi sama pasien kencing manisnya ini. Apa itu kencing manis, terus pengobatannya bagaimana, terus apa yang dilakukan, dan keadaan darurat apa yang kalau ada keadaan darurat itu apa yang harus dilakukan gitu. Itu yang pertama, edukasi. Terus yang kedua adalah pengobatan. Jadi yang kita tahu kalau sudah terdiagnosa sama kencing manis ya sudah. Ya obatnya ya setiap hari gitu. Entah itu obat yang diminum ataupun obat yang disuntikan. Jadi ada 2 pengobatan ya dari kencing manis, itu pengobatan minum sama obat yang disuntikan. Terus yang ketiga itu diet. Pengaturan diet. Lifestyle ya Bu ya yang harus diperhatikan. Ya, pengaturan diet. Jadi sebenarnya penderita kencing manis itu setelah terdiagnosa dia harus dikonsulkan ke ahli gizi, nutrisionis.
Jadi nanti nutrisionis itu akan menghitung kebutuhan kalorinya tiap hari itu berapa. Jadi gini, itu akan dihitung dari berat badannya, terus kemudian aktivitas fisiknya itu termasuk dia berat kah, terus kemudian ringan kah atau sedang kah. Itu nanti dihitung sama ahli gizinya. Nah, dari situ kemudian akan diatur, oh ibu harusnya sebanyak 2100 kalori gitu kan, kilokalori gitu. Jadi ya itu yang harus harus dipenuhi gitu. Nggak boleh kurang dan juga nggak boleh lebih. Kenapa kok nggak boleh kurang? Kalau kurang nanti takutnya dia hipoglikemi. Tahu hipoglikemi? Tahu ya, hipoglikemi itu kadar gula yang rendah. Nah gitu, karena dia aduh aku takut ya, aku nggak mau makan apa-apa nih gitu. Tapi dia minum obat ini, jadi dia jatuh ke keadaan kondisi hipoglikemi, kekurangan gula. Itu juga lebih bahaya tuh daripada yang hiperglikemi, yang gulanya tinggi gitu. Gulanya Kenapa kok? lebih. Karena apa? Karena kalau misalnya dia hipoglikemi, gulanya drop ya, itu bisa nggak sadar loh. Nah itu termasuk yang aku bilang, edukasi yang harus dijelaskan sama dokternya gitu loh. Jadi kalau misalnya dia hipoglikemi, terus apa yang harus dilakukan, tanda-tandanya bagaimana, terus apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu yang harus dijelaskan sama dokternya. Terus yang keempat adalah aktivitas fisik. Yang kita tahu aktivitas fisik itu ya kayak nyapu, ngepel, itu termasuk aktivitas fisik. Padahal menurut Kemenkes ya, aktivitas fisik itu adalah yang ya kita gerak, olahraga, aktivitas fisik ya. Itu selama 30 menit terus-menerus. Jalan kaki aja juga bisa. Boleh, ya Bu ya? asal jalan kakinya nggak lembeng. Jadi harus gitu, nggak lembeng. Kalau lembeng ini kan gini dong, kayak ke mall ya. Itu kan juga jalan kaki kan 30 menit. Oh, lah ya apa ini? Kayak ke mall kan. Ke mall itu kan 30 menit ininya, jalannya. Apakah itu juga termasuk aktivitas fisik? Bisa termasuk aktivitas fisik, tapi tidak apa ya? Tidak kurang greget gitu. Jadi itu harus aktivitas fisiknya itu selama 30 menit selama 5 hari. Minimal 5 hari, nggak boleh kurang, itu namanya. Ya, tadi kan kembali kepada ininya tadi, keadaan darurat ya. Ya, keadaan darurat. Jadi kan pasien yang penderita diabetes ini juga harus tahu gimana apa sih yang jadi keadaan darurat yang mengharuskan dia untuk segera ke rumah sakit atau ke dokter atau ke tenaga kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Ya. Kayak kencing manis aja ya. Kalau kencing manis, kasih contoh yang kencing manis aja dulu. Yang ada yang namanya hipoglikemi tadi yang tak sebutkan kan. Iya. Nah, hipoglikemi gimana keadaan? Itu kan bisa tiba-tiba kayak pingsan gitu, nggak sih? Nggak sadar, langsung pingsan kan nggak sadar toh. Iya. Langsung blek gitu aja kan. Aku takut makan ini, aku takut makan itu karena gula darahku terlalu tinggi nanti kalau gini nih. Ternyata dia semakin strict pada diri sendiri, akhirnya dia jatuh pada keadaan hipoglikemi. Nah gitu. Nah, ciri-cirinya gimana? Wes udah mulai gemeter, keringat dingin, rasanya kelingan kayak mau pingsan, terus kayak pandangan berkunang-kunang, terus kayak gelap gitu. Itu sudah tanda-tandanya hipoglikemi. Kekurangan gula. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, kalau misalnya cari di rumah itu langsung yang ini minta tolong sama orang rumah. Tolong aku bikinkan 2 air yang dicampur dengan 2 sendok makan gula. Jadi 2 sendok makan gula itu dicampurkan dengan air kemudian diaduk pakai air hangat, kemudian langsung diminum. Nah setelah itu baru kan itu sudah mulai enakan tuh kan 2 sendok makan gula ya, udah mulai enakan, nggak usah campur teh ya. Oh jadi hanya air dan gula saja. Iya. Air gula bukan air teh ya Bu iya, ya. air gula. Kalau teh kelamaan ininya kan, jadi gulanya aja diaduk gitu loh, kan kelamaan jadi air gula aja. Jadi langsung ditaruh diminum, kemudian langsung ke vaskes tingkat pertama atau langsung jangan vaskes tingkat pertama deh, langsung ke rumah sakit aja. Iya. Terus yang kedua, kalau misalnya di luar rumah nggak ada kan nggak mungkin kan, aku minta itu dibikinin air gula kan nggak mungkin kan. Jadi harus bawa permen yang bergula ya, permen yang manis banget.
itu harus masak gitu. Jadi kalau sudah mulai rasanya keliengan atau apa langsung diisep dimakan. Gitu. Jadi kompleks sekali ya kawan Lakomo untuk penyakit diabetes dan hipertensi ini. Oke. Prolanis itu berarti menolong sekali untuk pasien-pasien diabetes dan hipertensi ini karena kita bisa melakukan screening secara gratis karena ini adalah program dari BPJS Kesehatan yang dikhususkan untuk pasien-pasien yang penderita diabetes dan hipertensi. Prolanis ini adalah sistem pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan untuk mendorong peserta yang tadi saya sebutkan, penderita kronis termasuk hipertensi, diabetes mellitus, untuk mencapai kualitas hidup optimal dan dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit lainnya. Di Labkesmas Kota Mojokerto ini adalah salah satu vaskes yang menjadi jembatan untuk masyarakat Kota Mojokerto, terutama pasien diabetes mellitus dan hipertensi, mendapatkan pelayanan demi meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, sekian podcast Lakomo Bicara kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. See you! See you.